Oke. PT Media Sejahtera, profil perusahaannya tadi telah saya sebutkan, yaitu berkantor pusat di Jalan Minangkabau dengan memiliki izin dari Badan POM produknya, juga menjadi duta pajak pembayar pajak terbesar di Indonesia sebagai di bisnis multi level marketing dan nomor 2 di dunia. Oke. Selanjutnya produk kesehatan kita yaitu dari PT Melia Sejahtera, Propolis dan Biang akan disampaikan oleh pakarnya yang seorang dokter yang sangat luar biasa. Beliau juga salah satu dokter kepresidenan di Republik Indonesia. Beliau juga masih berdinas di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta. Beliau juga adalah salah satu leader nasional di PT Melia Sejahtera karena telah membuktikan kedahsyatan produk PT Melia Sejahtera. Dengan tidak berlama-lama kita beri aplaus kepada Bapak Dokter Aditya. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya Ibu Tin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dokter? Baik, sorry, wa amri wa datang lisani ya Kopoli. Terima kasih untuk kesempatannya kepada seluruh leader Komite Nasional yang telah bergabung pada malam hari ini, terkhusus pada senior leader Komite Nasional Ibu Dr. Kurnia. Yang saya hormati juga para leader nasional, senior leader, jajaran leader, member, Prof. Al-Mahdi, dan rekan-rekan member, mentor sekalian, dan juga para tamu undangan yang sangat saya apresiasi mau mendengarkan penjelasan tentang sebuah produk yang sangat dahsyat maupun sebuah terobosan bisnis yang bisa membantu perekonomian kita di era pandemi COVID. Izinkan saya, Dr. Muhammad Aditya Ridhoni, untuk memperkenalkan sebuah produk kita. Saya akan mempresentasikan, izin guru-guru semua, saya akan berbagi sharing tentang mengapa produk kita ini sangat luar biasa dahsyat dan dapat membantu sebuah kitab bisnis dan juga tentunya kesehatan kita. Saya akan bahas tentang sebuah produk kesehatan alami yang mana fungsinya adalah antivirus, bakteri, dan juga jamur. Sekaligus fungsi dari produk kita ini akan meningkatkan kekebalan tubuh kita dan juga akan membuat stamina kita prima, segar, dan juga awet muda. Nah, produknya apa aja ini? Jadi, Bapak Ibu semua, yang perlu saya tekankan di sini, produk kita adalah produk alami semua yang sudah terstandarisasi dari Badan POM dari Indonesia ya, dan juga WHO dari internasional, yaitu GMP, untuk memastikan semua kualitas produk kita itu terjamin kualitas dan mutunya antar satu produk dengan produk yang lain. Sehingga kita semua sebagai masyarakat maupun konsumen aman untuk mengkonsumsinya. Produk yang pertama yang akan kami presentasikan mungkin Bapak Ibu semua, COVID 2 tahun lebih ini sudah melanda Indonesia ya, dan produk kita Propolis ini semakin digemari dan juga paling dicari, sehingga produk kita mungkin untuk yang baru-baru membeli ataupun posting itu terjadi beberapa inden barang. Ya, karena produk kita ini sangat simpel, cairan, bisa diteteskan di hidung, bisa diteteskan di tenggorokan, khususnya terkhusus untuk COVID ya, dan juga tentunya dikonsumsi untuk meningkatkan tadi kekebalan tubuh kita. Nah, apa itu propolis? Mungkin baru sekedar selentingan-selentingan, Bapak Ibu semua tahunya madu ataupun produk dari lebah, tapi akan kita jelaskan bahwa propolis itu merupakan senyawa alami ya, yang dikumpulkan oleh lebah dari tumbuh-tumbuhan, terutama daun-daun pucuk muda, kita ngambil dari poplar, lalu dari getahnya itu akan dicampur ketika masuk ke dalam perut lebah, digunakan untuk melumuri atau menambal sarang-sarang lebah. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk memproteksi serangan koloni-koloni lebah itu dari virus, bakteri maupun jamur. Ya, jadi memproteksi dulu koloninya. Ya, agar apa? Agar mereka tetap sehat dan tetap bisa berproduktivitas secara baik. Dan kedua tentunya adalah hasil olahannya. Apa saja di dalamnya ada madu, ada royal jelly di dalam tersebut ya. Nah, ternyata disitulah liur lebah tersebut yang membantu produk-produk lebah ya seperti madu maupun royal jelly memiliki sifat pengobatan ya, karena pada penelitian saya baca produk-produk lebah itu selain propolis sifatnya nutrisi. Nah, maka kenapa madu bisa menyembuhkan, royal jelly bisa menyembuhkan? Karena di dalamnya itu ada pelapis yaitu propolis. Nah, kita ngambil lapisannya tersebut ya. Dan kenapa propolis bisa membantu kesembuhan?
Jadi Bapak Ibu semua, propolis mengandung berbagai senyawa organik yang berpotensi bersifat farmakologis, dan nggak salah ya, banyak sekali jurnal medis mengatakan bahwa propolis itu sebagai terapi alternatif alami yang dapat menggantikan obat kimia yang sifatnya simptomatik. Apa sih simptomatik? Simptomatik itu adalah dia hanya mengobati gejala. Misal, saya luka, nyeri, saya minum obat anti nyeri. Nah itu simptomatiknya misalnya asam mefenamat. Saya berdarah, belum berhenti pakai asam mefenamat, maka saya konsumsi vitamin K atau tranexamat, maka berhenti darah saya. Jadi hanya mengobati bagian yang bermasalah. Ya, namun kandungan flavonoid yang tinggi ini sering disebut sebagai motor penyembuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang meneliti, yang memproduksi adalah firman Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya kita semua percaya, terkandung dalam kitab suci kita, surat An-Nahl ayat 69 ya, Al-Quran, yang berbunyi yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun alwanuhu syifa'ul linnas, akan keluar dari perut lebah cairan beraneka warnanya, padanya ada obat penyembuh bagi manusia. Nah, inilah yang kita bilang air liur lebah ya. Jadi liur lebah inilah yang firman memang mengatakan bahwa kita konsumsi, maka insya Allah akan Allah berikan jalan untuk kesembuhan. Setelah di breakdown oleh peneliti-peneliti, maka kegunaan propolis itu kita ambil jadi 5 garis besar. Yang pertama adalah detox. Nah, Bapak Ibu semua harus mengetahui dulu apa itu detoksifikasi. Jadi detoksifikasi itu adalah sebuah proses yang mana membuang racun-racun yang tidak dipakai di dalam tubuh kita ataupun zat-zat yang tidak dipakai oleh tubuh kita. Nah, itu yang kita bilang detox. Makanya nanti selanjutnya akan saya jabarkan bahwa tidak ada yang tidak cocok mengkonsumsi propolis dan tidak ada efek samping ya. Yang kedua adalah sifatnya sebagai antibiotik alami. Ya, tentunya antibiotik ini bukan hanya antibiotik, tapi juga antiviral, antifungi yang bersifat untuk membasmi virus, bakteri, maupun jamur patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Paling penting catatan adalah antibiotik kita ini tanpa efek samping. Jadi Bapak Ibu semua mungkin kalau misalnya berobat ke dokter, minum obat, jangan lupa ya Pak, minum habiskan 5 hari. Kalau enggak nanti resisten, kalau enggak nanti begini, kalau enggak nanti begitu. Belum lagi ketidakcocokan ya, sangat banyak sekali orang alergi penisilin, antibiotik-antibiotik lainnya, dan memiliki banyak efek samping seperti sampai sakit perut, sampai alergi gatal-gatal. Namun ketika propolis ini dikonsumsi dan bersifat sebagai antibiotik alami, maka tidak ada efek samping sama sekali ketika dikonsumsi di tubuh manusia. Yang ketiga adalah flavonoid yang sangat tinggi, karena satu tetes propolis itu setara dengan 500 flavonoid yang terkandung dalam buah jeruk. Maka secara otomatis Anda sendiri misal mengkonsumsi satu jeruk aja seger ya, luar biasa. Imun Anda pun akan naik. Nah ini bayangkan, satu tetesnya itu setara dengan 500 jeruk. Maka sudah otomatis sifat propolis ini akan meningkatkan imun kita, atau kita bilang sebagai meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh kita. Nah, yang keempat adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah menangkal radikal-radikal bebas yang berpotensi untuk menyebabkan kanker di kemudian hari. Maka ketika Anda mengkonsumsi propolis, insya Allah bukan hanya sebagai anti kemoterapi, tapi juga sebagai kemopreventif ya. Jadi orang yang sudah kena kanker pun insya Allah bisa sembuhkan dengan propolis, dan kita yang sehat insya Allah mudah-mudahan bisa terhindar dari yang namanya kanker ya. Karena sekarang kanker banyak sekali. Di rumah sakit saya itu ada pasien meninggal karena kanker masih usia 34 tahun ya. Sangat luar biasa. Artinya pergeseran, zaman dulu kita pelajari itu di atas 50 tahun orang potensi kena kanker, ini udah mulai bergeser. Ada yang 25 tahun udah kena FAM, ada yang 30 tahun udah kena kanker ganas ya. Artinya banyak sekali pola hidup yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang terakhir itu adalah nutrisi tinggi. Kenapa? Karena yang tadi kita bilang selain flavonoid, ada macam-macam turunan flavonoid yang menyebabkan propolis itu mengandung berbagai macam nutrisi maupun mineral ya, kecuali vitamin K. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa sih kita perlu propolis? Jadi tanpa kita sadarin, aktivitas kita sehari-hari, banyak kasus kecelakaan-kecelakaan kecil ya, seperti sakit mendadak di rumah yang perlu pertolongan pertama. Contoh misalnya Anda lagi masak, menggoreng, terkena air panas, teriris pisau, terkena knalpot, keracunan makanan, ada gigitan binatang, dan lain sebagainya. Propolis ketika Anda punya stok di rumah, Anda bisa langsung teteskan. Sebelum, kalau misalnya memang kasusnya menjadi berat, misalnya kepotongnya sampai pembuluh darah besar ya, misalnya kayak iris, Anda bisa menyelamatkan jaringan Anda ataupun tubuh Anda yang terluka sehingga tidak sampai menyebabkan infeksi, tidak sampai berluka yang namanya kelainan-kelainan lainnya, sehingga Anda memiliki sebuah produk P3K yang bisa langsung ditetes, bisa langsung Anda konsumsi, sehingga ketika Anda perlu pengobatan lebih lanjut, sudah terselamatkan fase gawat daruratnya. Lalu yang kedua apa? Sering membiarkan penyakit berhari-hari. Nah, kenapa sih? Karena banyak banget nih dari kita ya, malas ke dokter, malas berobat, jadi nggak sempat ke dokter. Alasannya takut berobat, takut ketahuan penyakitnya. Kenapa takut ketahuan penyakitnya? Karena kalau misalnya ketahuan, misalnya Bapak didiagnosis diabetes, Bapak didiagnosis hipertensi, harus minum obat seumur hidup. Nah, itu yang ketakutan ya.
Ya, tenang Bapak Ibu semua, bahwa propolis ini nanti akan mengembalikan fungsi-fungsi tersebut menjadi normal, ya, sehingga obat-obat medis yang tadinya dosisnya tinggi bisa perlahan kita turunkan sampai insya Allah pelan-pelan kita lepas dan kita bebas seperti sedia kala. Nah, itu dia dahsyatnya propolis ya. Dan yang ketiga, banyak racun dan polusi tanpa kita sadarin, kita tidak bisa pungkirin sekitar kita, ya, gaya hidup kita yang kurang baik seperti merokok, begadang, terus jarang olahraga, pola makan jelek ya, makan hobi makan mie instan, ya, fast food, tinggi lemak, kolesterol, ya, kurang serat, maka itu potensi untuk mengendapkan berbagai macam penyakit metabolik. Nah, propolis nanti ketika Anda konsumsi, dia akan men-screening seperti antivirus layaknya seperti di sebuah komputer, akan mencari permasalahan yang sudah Anda deposit ya, jadi bukan deposit uang nih di sini, depositnya penyakit. Ya, itu insya Allah akan langsung dideteksi sama propolis, langsung dibuang ya melalui proses detoksifikasi. Nah, yang terakhir tuh banyak sekali bakteri, virus, jamur, apalagi sekarang kita COVID ya, dan kita semua sepakat nih 85% penyakit disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan sudah diteliti propolis sebagai antivirus, bakteri, dan jamur. Nah, selain itu apa lagi? Kelebihan propolis itu selain tercantum dalam kitab suci Al-Quran kita yakinin, tercantum juga dalam kitab-kitab suci lainnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu searching di PubMed ya, itu lebih dari 3.900 jurnal. Kalau misalnya Anda searching lagi di NCBI, itu lebih dari 9.000 jurnal. Jadi artinya propolis ini sudah diteliti secara ilmu medis, jadi bukan hanya testimoni, bukan hanya dari ceritanya, katanya, namun para pakar di dunia sana, bahkan kita sudah, saya bersama Prof. Al-Mahdi, Dr. Rizal, Dr. Gurnia, mengikuti simposium internasional propolis apiterapi yang dihadiri oleh seluruh dokter seluruh dunia, yang menghadiri dan juga mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya terhadap propolis, dan itu semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, alami tanpa efek samping, jadi tidak perlu khawatir, konsumsi propolis ini aman sekali, nggak perlu khawatir efek sampingnya apa ke tubuh kita, efek sampingnya adalah sehat ya, membantu penyembuhan penyakit sampai ke akarnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua misal dikasih obat dokter hanya menyembuhkan gejala, maka propolis ini akan mencari sumbernya di mana dan akarnya akan diberantas, sehingga itulah yang akan menyebabkan kita sembuhnya optimal. Dan dia propolis ini konsumsinya sangat aman sekali karena penelitian itu tidak ada overdosis, jadi bisa untuk semua umur dan juga ibu hamil. Dan paling penting adalah banyak sekali pertanyaan, saya sedang konsumsi obat dokter nih dok, saya sedang cuci darah nih dok, saya sedang kemoterapi dok, bisa nggak minum propolis? Bisa banget. Jadi propolis ini malah bahkan sangat baik dikonsumsi sebagai adjuvan terapi. Apa itu adjuvan terapi? Adalah meningkatkan efek positif dari obat kimia dan mengeliminasi efek samping dari obat kimia. Oh, luar biasa ya. Maka kesembuhan Anda justru akan lebih cepat dan lebih paripurna ya. Dan reaksinya sangat cepat. Jadi misalnya Bapak Ibu semua mungkin pernah ngelihat saya presentasi sebelumnya masih menggunakan kacamata ya, masih minus 0,75. Alhamdulillah saya sudah berapa bulan nih, udah lebih dari 5 bulan tidak menggunakan kacamata karena minus saya sudah 0. Saya teteskan propolis itu cuma kurang lebih 1 bulan rutin. Nah, dosis propolis ini akan kita bagi 3 ya, dosis pencegahan, sakit mendadak, sama sakit kronis atau kita bilang menahun. Pencegahan itu simpel sekali. Intinya adalah menjaga tubuh kita agar tetap fit. Jadi mulai dari bayi, anak saya baru lahir aja, saya tetesin langsung 2-3 tetes ya. Jadi intinya Anda bisa start dosis dari mulai paling kecil adalah 1 tetes dan bisa sampai dengan 20 tetes, bahkan 1 sendok makan untuk pencegahan. Nah, sakit mendadak gimana dok? Misalnya Anda tiba-tiba serangan jantung, Anda temannya ada yang tiba-tiba pingsan. Ini ada lucu nih, saya sempat ada pasien pingsan di klinik saya rangsang pakai alkohol, saya rangsang nyeri dadanya, itu nggak bangun sama sekali. Langsung saya ambilkan propolis, itu 1 pipet ya, saya langsung masukkan ke mulutnya, langsung saya teteskan ke hidungnya, masing-masing 1 tetes, langsung bangun, Masya Allah itu. Luar biasa itu propolis ya. Langsung bangun seketika, padahal pada saat itu oksigen kita lagi krisis, kita juga bingung karena terapi orang dengan sinkop itu kan harus dikasih oksigen. Ini gimana nih nggak bangun-bangun, tetesin propolis langsung melek itu orangnya ya. Nah itu dia, jadi kalau misalnya seperti sakit kayak gitu, ada serangan jantung, ada asma, Anda cukup prediksi, misalnya berat badan rata-rata orang Indonesia kan 50-60 kilo, maka cara konsumsinya adalah hitung berat badannya. Jadi 1 tetes propolis itu dosisnya 1 kilogram berat badan manusia itu dosis 1 tetes propolis untuk kasus mendadak. Contoh, berat badan Anda 60 kilo, maka Anda berikan ketika misalnya serangan jantung langsung 60 tetes. Nah, ngitungnya gampang. Jadi 1 tetes itu 1 cc itu adalah 20 tetes propolis, maka 1 pipet itu setara dengan 1 cc atau 20 tetes propolis. Nah, untuk konsumsi penyakit kronis, maka diperlukan lebih banyak tetesannya. Kadang-kadang orang kan jenuh ya, waduh dok harus tetesin sampai 120 tetes. Saya sih gampangnya adalah langsung menggunakan 1 sendok makan ya, karena 1 sendok makan itu setara dengan 5 mili kurang lebih ya, 120 tetes, 1 sendok takar ya.
Jadi kalau misalnya Anda punya sakit menahun seperti hipertensi yang tidak terkontrol, maka itu jatuhnya adalah berat. Langsung konsumsi 3 kali sehari 1 sendok makan langsung ya. Jadi tidak perlu lagi menyetop obat dokter. Teman-teman semua di sini yang member, ya pesan saya mudah-mudahan tidak menyetop obat dokter ya, karena kita bukan dukun, kita justru mendukung obat tersebut untuk indikasi adalah kesembuhan pasien, sehingga pasien itu lebih cepat sembuhnya, cepat sehatnya, dan perlahan-lahan akan lepas sendiri dengan obat dokter. Biarkan dokter spesialis yang mikir ya, kita pikirin gimana caranya dia menenggak propolis setiap hari. Nah, skema pengobatan propolis itu ada 3. Jadi ada proses pembongkaran, pembuangan, dan juga perbaikan. Nah, apa itu? Jadi itu yang kita bilang tadi, yang mau saya bahas, detox. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya mengkonsumsi propolis ada reaksi yang berbeda. Misalnya, saya dulu kan saya pertama kali bergabung ke Melia juga karena saya memiliki sakit gastritis kronis atau asam lambung kronis ya. Saya minum kopi nggak bisa, saya minum soda nggak bisa. Itu luar biasa, 1 minggu detox saya diare. Karena permasalahannya lambung. Kan tadi saya bilang, bahwa propolis itu dia akan mendeteksi sendiri mana penyakit saya, tanpa saya harus tahu letaknya di mana. Karena saya memang permasalahan di lambung, maka nggak jauh-jauh dari muntah-muntah, dari diare. Sudah pasti saluran cerna tuh. Saya diare, detox kurang lebih 1 minggu, tapi setelah itu saya sampai detik ini pun sudah bisa mengkonsumsi kembali minuman-minuman bersoda dan juga kopi ya. Jadi itu salah satu orang yang permasalahannya ada di lambung. Nah, saya kan nggak ada gejala, Dok. Saya nggak tahu apa-apa. Maka kalau misalnya Anda konsumsi, ada pusing, ada mual-mual, percaya sama saya, itu insya Allah adalah sebuah reaksi detoksifikasi, yaitu pembongkaran. Nah, jadi nanti akan berbeda ya, ringan, sedang, berat penyakit ini. Maka ketika awal, saya paling gampangnya adalah patokannya tadi berat badan. Jadi 3 kali sehari, hitung berapa berat badannya. Misal, berat badan saya 70 kilo, maka saya berikan 70 tetes pagi, 70 tetesnya, 70 tetes malam untuk proses saya untuk penyembuhan penyakit. Ketika saya mulai pusing-pusing, saya mual-mual, nah banyak sekali member yang ketakutan, langsung di stop produk propolisnya, langsung diturunkan dosisnya. Kebalik ya, harusnya ditingkatkan 2 kali lipat dari dosis awal kita tadi. Jadi kalau misal dosis kita tadi saya minum 70 tetes, maka betul ya, kita naikkan ke 140 tetes. Nah, sampai kapan? Sampai gejala detoksnya hilang. Setelah perbaikan, turunkan perlahan sampai ke dosis Anda seperti orang normal, yaitu 2 kali sehari sampai 3 kali sehari, 10 sampai 20 tetes saja. Dan tentunya untuk penyembuhan penyakit ya, ringan, sedang, berat, butuh propolis yang berbeda. Ya, ringan seperti batuk pilek, 1 botol pun saya rasa sudah cukup ya untuk mengkonsumsi propolis 55 mili, sembuh insya Allah 2-3 hari. Nah, sedang itu seperti Anda sudah mulai kena tipes, itu minimal 3 paket propolis untuk bisa mencapai kesembuhan total. Kuman salmonella tifosanya hilang. Berat seperti apa? Seperti stroke, diabetes, itu minimal 7 paket ya. 7 paket itu saya rasa lebih rendah dibanding Anda biaya seumur hidup untuk mengobati stroke ataupun diabetes Anda, itu nggak sebanding ya. Nah, tindak balas propolis yang kita bilang itu adalah indikator positif atau menuju kesembuhan yang menakjubkan. Jadi ciri propolis bekerja efektif adalah ketika mampu mengeluarkan berbagai macam racun yang sudah lama mengendap di tubuh kita dengan cepat. Saat proses pengeluaran racun berlangsung itu akan terjadi sedikit gangguan yang kita bilang detox atau tindak balas. Nah, tindak balas itu muncul tenang, cuma temporari. Jadi hanya sementara waktu, sehingga proses tersebut adalah indikator propolis sedang bekerja dan akan menyembuhkan penyakit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, ketika mengkonsumsi propolis nggak perlu khawatir karena ini akan terjadi ke sebagian orang, adapun juga orang yang sehat dia tidak akan terjadi reaksi apapun ya. Nah, propolis juga bisa dipakai. Jadi tadi saya bahas tentang semuanya tentang konsumsi ya, ditelan. Nah, bisa nggak Dok ditetesin? Oh, bisa banget. Ya, tadi saya salah satu contohnya di mata ya. Anda yang mau hilang minusnya tetesin ke propolis itu ke mata sehari 2 kali ya, pagi 1 tetes, malam 1 tetes. Ya ke hidung, ya COVID saya banyak sekali, hampir 300 pasien saya nggak bisa nyium bau-bauan. Tetesin propolis itu 2 hari ya, Masya Allah udah langsung bisa mencium kembali. Tenggorokannya saya baru banget kasusnya yang Omikron ya, ada perawat saya salah satu member juga itu terkena COVID ya, confirm. Dia agak kendor katanya minum propolisnya, ternyata minum propolis 5 hari langsung bisa mencium, PCR 2 kali langsung negatif ya. Dan propolis ini bantu penyembuhan sangat banyak sekali ya, seperti batuk, asma, sinus, luka benda tajam, infeksi, kanker, jantung, darah tinggi, asam urat, gangguan pendengaran, pencernaan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah diteliti oleh banyak sekali jurnal-jurnal. Ini salah satu yang tadi saya sebutkan di PubMed ya, 3.500 jurnal ini baru di PubMed, belum di NCBI itu. Anda bisa searching sendirilah itu. Ya, zaman udah canggih. Dan juga WHO udah menyetujui bahwa ada obat herbal yang salah satunya itu propolis, memang sudah ada penelitiannya, dia bisa menyembuhkan SARS-CoV-2 ya. Nah, ini juga propolis sudah diteliti bisa untuk psoriasis, salah satu peradangan pada kulit. Tabel di sebelah kanannya itu menunjukkan bahwa antibakteri, antivirus, antifungal, dan penyakit-penyakit lainnya, salah satu komponen dari propolis maupun turunan-turunannya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut.
Nah, ini salah satu testimoni ya, testimoni bahwa ini kalau di rumah sakit saya udah dijahit nih, malah bahkan kita udah operasi ya, diberi demen. Ini luar biasa, kayaknya nggak dioperasi, hanya teteskan propolis, dia terkena kayaknya gilingan mesin tajam ya, itu robek sangat luar biasa, itu hampir 2 jarinya itu terkena, diteteskan propolis langsung berhenti lukanya dan rapat kembali. Ini salah satu ulkus diabetes ya, artinya ini yang orang bilang luka diabetes basah nih, dia DM basah, gula basah. Padahal ini komplikasi dari diabetes. Lihat, kalau ini di rumah sakit saya sudah pasti operasi, malah resiko ancamannya itu bisa amputasi kalau sampai nekrosis. Bayangkan hanya konsumsi 4 minggu sudah kembali, dan saya meyakini itu sangat benar. Kenapa? Karena saya punya tante sendiri ya di Kalimantan, di Banjarmasin, itu udah ditelepon nangis-nangis, Adit, wah ini mau diamputasi katanya, kakinya udah nggak bisa diselamatin karena udah kelihatan tulang-tulang keringnya itu. Saya bilang, tante, bersihin dulu, ngikutin dokter bedahnya pakai NSL, nanti aku kirimin propolis. Saya cuma kirimin propolis itu kalau nggak salah 2 paket, ya jadi sekitar 6 botol, sama biangnya 1 paket. Saya suruh bersihkan, saya semprotkan, itu 1 bulan balik ke dokter bedahnya mau persiapan untuk operasi, tadinya konsul, dokter bedahnya yang malah kaget, ini pakai apa katanya. Dari ponakan saya katanya di Jakarta pakai propolis. Oh iya, propolis emang bagus itu. Ya udah nggak jadi amputasi sampai detik ini. Luka bakar 70% ya habis dioperasi tentunya menimbulkan bekas cacat. Nah ini setelah ditetesin propolis, lihat ya penyembuhannya sangat luar biasa, tidak ada bekas sama sekali. Berikutnya, 70% itu luar biasa loh, itu harus perlu resusitasi cairan macam-macam. Di saya itu bisa habis 1 miliar kalau udah 70% ke atas, karena RSPP itu salah satu burn unit terbaik di Jakarta ya. Jadi kita salah satu unggulan rumah sakit saya itu penanganan luka-luka bakar, karena Pertamina khususnya kan banyak sekali kecelakaan kilang ya. Nah, asites nih, asites ini perut gembung akibat adanya penumpukan cairan. Nah, ini penyebabnya biasanya sirosis hepatis atau hepatitis yang udah menjadi komplikasi. Ini nggak bisa nih biasanya kalau misalnya tidak dioperasi. Kalau di rumah sakit sudah pasti ditusuk jarum. Ya, kita bilang namanya fungsi. Jadi coblos, kita paksakan keluar. Ya bayangkan, detoksnya sudah pasti tanyain deh ke orangnya. Dia akan kencing-kencing, karena salah satu proses detoksnya itu adalah bagaimana cairan yang seharusnya tidak di perut dikeluarkan. Nah, salah satunya adalah biarkan si propolis itu mencari jalan sendiri. Dia pintar kok. Jadi langsung lewat kencing, keluar semuanya kempes tanpa fungsi ya. COVID-19 nih udah nggak diragukan lagi lah, banyak sekali pasien-pasien bukan hanya antigen, bahkan sampai PCR pun bisa negatif insya Allah pakai propolis ini ya. Karena penelitiannya udah ada. Berikutnya. Nah, bayi nih, kalau bayi kayak begini harusnya operasi ya, karena mengalami infeksi hati nih. Nah, ini udah sampai bengkak sama seperti Bapak tadi, 1 bulan kemudian propolis, langsung kempes. Mata nih terkena benda tajam. Ini juga benar-benar kasus-kasus testimoni yang kita tampilkan ini yang indikasi-indikasi operasi. Kebayang ya, operasi udah serem banget. Kena kayu loh mata. 5 bulan pakai propolis, alhamdulillah bisa ngelihat. Itulah dahsyatnya propolis ya, bisa ditetes, bisa diminum ya. Nah, produk yang kedua tentunya nggak kalah luar biasa ya, Melia Biang. Kalau tadi adalah produk untuk mencegah penyakit dan juga menyembuhkan penyakit, sekarang bagaimana caranya biang menjadi lebih mudah kembali ya. Jadi Melia Biang ini merangsang kelenjar kita, salah satu kelenjar di otak kita yang kita sebut pituitari itu untuk kita dorong, kita boost memproduksi human growth hormone. Untuk apa? Untuk menunda penuaan. Kita bilang awet muda. Yang meneliti salah satu tokoh anti-aging dunia ya, Dr. Daniel Rutman, dia meneliti bahwa penggunaan HGH itu 6 bulan secara teratur itu mampu memperlambat penuaan kurang lebih 20 tahun dari usia sebenarnya. Jadi Bapak Ibu semua yang usianya 40 tahun jadi 20 tahun, yang 20 tahun konsumsi jadi bayi, enggak gitu ya. Enggak, kenapa? Karena ditabelin diteliti nih, lihat. Bahwa puncak manusia memproduksi HGH itu di umur 20 tahun. Jadi ketika umur 20 tahun, itu puncaknya. Makanya artis-artis Korea, selebritis kita, itu 20 tahun yang dipakai. Karena HGH-nya makin tinggi, paling tinggi-tingginya itu. Tapi makin seiring umur, dia akan turun. Nah, gimana cara kerja HGH? Jadi kita akan merangsang kembali, akan dikembalikan lagi ke umur 20 ya, agar secara alami memproduksi sel-sel baru yang lebih cepat muncul dibandingkan sel yang rusak, sehingga tubuh kita menjadi remaja kembali. Nah, apa manfaatnya? Tentunya penyakit-penyakit seperti pikun, Alzheimer, degeneratif, penuaan dini, keriput itu bisa kita cegah. Nah, kandungan utama Melia Biang itu kolostrum. Kalau Bapak Ibu tahu, kolostrum itulah susu awal yang kita ambil dari sapi ya. Ya tentunya ini saat barang yang sangat langka. Nanti kalau misalnya masuk ke sesi marketing plan, tentunya akan ngelihat kok harganya lumayan ya, cuma 4 botol. Tenang, kolostrum ini adalah benda yang sangat langka ya, karena produk kita sudah pasti sesuai. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu tahu, ini malah justru lebih murah. Kalau tahu kolostrum itu sangat susah diambilnya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kolostrum, sapi syaratnya harus betina.
sapi betina tersebut harus hamil beberapa bulan, setelah itu baru harus lahiran dan selamat ya. Dan produksi kolostrum hanya 2-3 hari awal saja, habis itu susu. Nah, oleh karena itu ini benda yang sangat langka. Jadi baik propolis maupun HGH tentunya Anda kebayang nggak bisa menciptakan segitu banyak propolis dari berapa juta lebah yang kita produksi ya. Artinya kalau Anda tahu prosesnya, maka nanti ketika masuk ke sesi marketing plan, Anda akan bilang ini produk murah banget, nggak sesuai dengan yang namanya khasiatnya, karena khasiatnya dahsyat banget. Bahkan saya punya jaringan itu, saya resepin, itu satu obatnya harganya setara dengan satu paket propolis ya, 10 tablet doang itu, ada obat yang harganya semahal itu. Bahkan ada obat saya meresepkan itu pasien kanker, satu potnya itu harganya 40 juta itu ada. Jadi kalau misalnya Anda melihat harga kita itu sangat-sangat ekonomis dan jauh sekali dibanding Anda harus mengkonsumsi obat-obatan kimia yang sangat luar biasa mahalnya. Ya, oke berikutnya. Nah, jadi biang ini tentunya selain membuat awet muda, kita akan meningkatkan daya-daya ingat Anda, berpikir Anda, sehingga yang masih remaja, yang masih pendidikan, itu akan meningkatkan daya ingatnya. Stamina fisik mental juga diperkuat, meningkatkan kemampuan seksual sehingga bisa yang infertil ataupun tidak punya anak bisa insya Allah dibantu ikhtiar, mempercepat proses penyembuhan dan juga meningkatkan kekuatan tulang. Paling penting adalah menservis seluruh organ yang bahkan Anda semua tertidur pun dia tetap bekerja. Apa itu? Otak, jantung, hati, limpa, pankreas, ya, dan juga ginjal. Nah, cara pakai biang sangat gampang. Anda tinggal patokannya adalah berapa umur Anda di depan. Jadi contohnya Anda umurnya 11 tahun, spraynya 1 spray. Umur Anda 33 tahun, 3 spray. Umur Anda 47 tahun, 4 spray. Umur Anda 58 tahun, 5 spray. Umur Anda 67 tahun, 6 spray, dan seterusnya ya. Jadi sangat gampang sekali, cukup dikonsumsi pagi dan juga malam sebelum tidur. Nah, apa yang terjadi ketika Anda mengkonsumsi biang dalam waktu 6 bulan? Jadi bulan pertama itu tidur Anda akan lebih nyenyak. Di bulan kedua itu otot Anda akan lebih padat, lemak-lemak Anda tuh akan mulai hilang. Lalu di bulan ketiga itu kemampuan konsentrasi dan fokus Anda itu menjadi lebih baik, daya ingat Anda semakin tajam. Di bulan keempat itu akan terjadi regenerasi sel tubuh Anda sehingga kulit Anda akan dibilang mudaan ya. Nah, bulan kelima tekanan darah, kolesterol yang tadinya biasa tinggi itu mulai turun perlahan, kulit jadi lebih kenyal, lebih kencang, lebih bersih. Dan bulan ke-6 maka pertumbuhan rambut menjadi meningkat, uban-uban akan berkurang, otot-otot lebih padat. Ini salah satu contohnya ya, ada salah satu leader saya ya, guru saya juga, Pak Uzain Haikal ini, memang saya ketemu beliau pada saat itu, baru join mungkin ya, mengalami kebotakan, pakai biang langsung tumbuh, Masya Allah. Botak, uban hilang, terus juga ada untuk jerawat yang dipakai dispraykan dan juga dikonsumsi di bawah lidah, akan meremajakan ya. Lalu untuk kehamilan, promil saya juga pernah pakai ke pasien saya, 4 tahun nggak punya anak, lalu konsumsi 1 bulan, alhamdulillah langsung hamil. Lalu ada juga ini ya, mengalami kebotakan juga uban, konsumsi biang, alhamdulillah menjadi lebih remaja ya. Kayak saya dengar ibunya Dr. Kurnia ini udah berumur, katanya nggak ada ubannya, luar biasa, Masya Allah ya. Nah, Melia Kosmetik kita juga memiliki salah satu produk kosmetik terbaik yang mana komposisinya ada propolisnya, sehingga membuat penampilan bukan hanya segar cantik, namun juga akan menyehatkan kulit serta wajah bibir Anda ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan guru-guru semua. Apabila ada salah-salah itu asal dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita semua bisa survive di era Covid yang wave ketiga ini dan kita bisa menyebarkan kebaikan, dan tentunya Anda tidak akan bisa menyebarkan kebaikan kalau Anda belum bergabung dan Anda belum mengkonsumsi propolis dan juga biang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Cita, Leader Nasional Tim. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Aditya. Sangat luar biasa, penjelasannya sangat runut. Saya sebagai dokter imitasi mendapat tambahan ilmu malam ini cara mengkonsumsi produk PT Melia Sejahtera. Sekali lagi, terima kasih, Dokter. Sukses untuk kita semua. Salam dahsyat. Baik, sesi selanjutnya yaitu marketing plan. Marketing plan malam ini akan disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga yang baru saja mempunyai baby, sangat energik, dan beliau juga sudah mengerjakan bisnisnya di PT Melia Sejahtera ini. Jaringannya sudah tersebar dari daerah dan juga luar kota. Telah membeli sebuah kendaraan mobil sangat luar biasa. Mari kita aplaus yang sangat meriah kepada Leader Nasional Batri.
Silakan Mbak Tri. Oke, pada Indonesia Mendatin, dihapus juga. Oke, terima kasih juga Dr. Adit yang sudah memberikan sesi yang sangat jelas dan sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tri? Sepertinya kendala-kendala sinyal kemungkinan. Oke, Bunda Hilda bisa tolong? Oh ya, Mbak Tri bisa masuk? Silakan Mbak Tri. Ketimpan Melia Sejahtera merupakan pelopor penghasilan yang sangat luar biasa. Bisnis aman diwariskan. Modal satu kali kecil mudah dikerjakan, mentor dan bonus besar karena dibayarnya setiap harian, mingguan, dan bulanan. Oke? Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya kurang bersahabat. Suara putus-putus. Oke, mungkin Mbak Tri kita minta ganti ke Bu Hilda dulu sementara. Mungkin insya Allah Mbak Tri bisa masuk minggu depan lagi insya Allah dengan sinyal yang lebih kuat lagi. Bunda Hilda, monitor. Ya, Bu Dokter. Oke, silakan. Terima kasih Bunda Hilda. Silakan untuk menggantikan sementara Oke, Mbak Tri. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan saja. Siapapun bisa memulai di bisnis ini, Bapak Ibu semua, karena modal kita sangat kecil, mudah dikerjakan, dan hasilnya luar biasa besar. Jadi sangat menguntungkan. Karena apa? Karena modal sama dengan kita belanja produk. Ibarat kita belanja obat di apotik, kita mengeluarkan uang, kita dapat obat, tapi tidak dapat hak bisnis. Sementara di Melia, kita mengeluarkan uang, dapat produk, dan dapat hak bisnis. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan bonus di Melia ini? Mudah sekali Bapak Ibu, karena kita telah mendengarkan tadi paparan dari Dr. Aditya bahwa produk kita sangat dibutuhkan masyarakat dan juga ditunjang dengan bisnis yang modalnya kecil dan hasilnya besar. Nah, tinggal kita promosikan saja kepada siapapun dan dimanapun apabila ada omset, dan insya Allah besoknya kita akan mendapatkan bonus yang dibayar harian. Nah, Melia ini mudah dikerjakan. Karena apa? Bapak Ibu cukup mengenalkan teman. Salah satunya di acara Zoom ini cukup mengundang teman kerabat Anda, kami yang akan menjelaskan. Dan apabila bisnis Anda berkembang, maka Anda akan memperoleh bonus. Nah, ada 2 membership di Melia Sejahtera ini. Yang pertama yaitu bergabung di paket silver dengan modal Rp550.000 dan yang kedua di gold dengan modal Rp1.175.000 telah termasuk produk, PPN dan pendaftaran. Nah, potensi bonus kita kalau kita bergabung di silver, maka kita akan dibayar maksimal harian Rp1.550.000 per hari. Sementara kalau kita bergabung di paket gold, kita akan dibayar maksimal Rp1,9 juta per hari, ditambah dengan bonus Unilevel sebesar Rp114.632.000. Nah, potensi bisnis kita kalau kita bergabung di paket gold sekitar 2 miliar per tahun Bapak Ibu, sementara di paket silver sebesar 1,8 miliar per tahun. Nah, ini ada 16 pilihan paket gold. Jadi Bapak Ibu tinggal menentukan pilihan paket mana yang dibutuhkan. Anda bergabung satu paket dengan biaya Rp1.100.000 dan modal pendaftaran Rp75.000 akan mendapatkan 1 hak bisnis. Dan ini juga pilihan paket silver, tinggal dipilih. Nah, kita akan bahas satu persatu bonus di Melia Sejahtera ini. Ada 5 bonus di PT Melia Sejahtera ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bonus sponsor atau bonus mengajak.
Jadi setiap Bapak Ibu berhasil mengajak member bergabung satu paket gold, maka kita akan dibayar bonus sponsornya sebesar Rp175.000. Kapan dibayar? Besok langsung ditransfer ke rekening. Nah, bagaimana kalau bergabungnya 7 paket gold? Maka kita akan dibayar 7 dikali 175.000, yaitu sebesar Rp1.225.000. Nah, bagaimana kalau ada yang bergabung di paket silver? Kita akan dibayar Rp70.000. Dan kalau ada 5 yang bergabung di paket silver, maka kita akan dibayar 5 dikali 70.000, yaitu Rp350.000. Kapan dibayar? Besok langsung ditransfer ke rekening. Nah, bagaimana kalau ada yang gabung paket kombinasi, ada 10 gold dan 6 silver? Nah, kita akan dibayar besoknya Rp2.170.000. Dan kalau ada yang bergabung di 8 gold dan 2 silver, maka kita akan dibayar Rp1.540.000. Nah, bonus sponsor kita luar biasa sekali besarnya Bapak Ibu, dibayarkan 17,5% dari omset yang kita keluarkan kepada perusahaan. Nah, ini ada contoh kalau kita bergabung di paket silver. Apabila terjadi perkembangan jaringan silver, maka kita maksimal akan dibayar per hari Rp500.000 per hari, dan kalau ada pertumbuhan jaringan gold, maka kita akan dibayar maksimal Rp1.050.000 per hari. Dan kalau terjadi leadership, maka kita akan dibayar Rp1.550.000 per hari. Nah, bagaimana kalau kita bergabung di paket gold? Nah, apabila terjadi pertumbuhan jaringan silver, maka akan dibayar maksimal Rp600.000 per hari, dan gold akan dibayar maksimal Rp1,3 juta per hari, dan double leadership akan dibayar Rp1,9 juta per hari. Jadi bonus leadership dibayarkan perusahaan 6% dari omset yang kita keluarkan kepada perusahaan. Nah, kita akan lihat ilustrasi apabila Anda, nah gambar kuning ini Bapak Ibu, nah ada perkembangan jaringan, ada 17 gold di kiri dan 8 gold di kanan, maka Bapak Ibu akan dapatkan bonus Rp960.000. Dan jika ada perkembangan 6 silver di kiri dan 7 silver di kanan, maka Anda akan dapat Rp285.000. Double leadership akan diterima besoknya adalah sebesar Rp1.245.000. Nah, sisanya 9 di kiri gold dan 1 silver di kanan. Bapak Ibu jangan takut karena akan diakumulasi untuk omset kita berikutnya karena bonus kita harian. Nah, bagaimana untuk bonus kedua kita, bonus leadership? Bagaimana cara kita memperbesar bonus leadership? Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan prospek pendampingan. Jadi agar jaringan berkembang setiap hari. Nah, ini contoh apabila terjadi omset 2 paket kiri kanan gold dan 2 paket kiri kanan silver, maka Anda akan memperoleh bonus leadership besoknya sebesar Rp335.000. Nah, seiring berjalannya bertambah lagi omset, ada 4 kiri kanan gold dan 4 kiri kanan silver, maka Anda akan dibayar besoknya sebesar Rp670.000. Nah, kalau terjadi pertambahan lagi 8 kiri kanan gold dan 8 kiri kanan silver, maka Anda akan dibayar besok Rp1.340.000. Nah, bagaimana kalau terjadi perkembangan flashing 16 kiri kanan gold dan 16 kiri kanan silver? Nah, apabila Bapak Ibu bergabung di awal paket silver, maka sekuat apapun jaringan Anda akan dibayar maksimal per hari Rp1.550.000. Sementara kalau Anda berada di membership gold, Anda akan dibayar maksimal per hari Rp1,9 juta per hari. Nah, ini ada potensi bisnis harian. Kalau kita bergabung di paket 1 silver, kita akan dibayar maksimal Rp1.550.000 per hari. Kalau kita bergabung di paket 1 gold, kita akan dibayar Rp1,9 juta per hari. Nah, bagaimana kalau kita bergabung di 15 paket silver? Tinggal dikalikan saja, 15 dikali Rp1.550.000, Anda akan memperoleh bonus harian Rp23.250.000 per hari. Begitu juga dengan paket gold, Anda akan memperoleh, kalau bergabung 15 paket gold, akan memperoleh bonus per hari Rp28.500.000 per hari. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada keuntungan kalau kita bergabung di paket 7 unit. Jadi kalau Anda bergabung 7 paket, maka apabila terjadi perkembangan di grup A dan di grup B, jadi Anda akan memperoleh omset 3 kali lipat. Kerjanya 1 kali, tapi omsetnya 3 kali. Tapi kalau Anda hanya bergabung di 1 paket, Anda akan dapat omset hanya 1 kali.
Nah, omset yang dikali 3 bukan hanya omset leadership, tapi juga omset di bonus uni level. Nanti kita akan bahas. Nah, ini kita bisa lihat kalau ada omset di kiri kanan kita. 8 kiri kanan gold dan 8 kiri kanan silver. Nah, Anda bergabung di 7 paket unit, maka bonus akan Anda terima per harinya maksimal Rp4.020.000 per hari, Bapak Ibu. Nah, dengan omset yang sama, tetapi Anda hanya mempunyai toko atau bergabung hanya 3 unit, maka bonus Anda hanya akan dibayar Rp2.680.000 per hari. Ingat, omset sama, capek sama, waktunya sama, tapi karena tokonya beda, hanya dibayarnya beda. Nah, ini kalau Anda hanya bergabung satu paket, omset sama, capek sama, waktunya sama, tetapi Anda hanya dibayar Rp1.340.000 per hari, Bapak Ibu. Jadi dengan omset sama 16 gold dan 16 silver, selisih bonus bergabung 7 unit dan 1 unit, Anda akan kehilangan bonus setiap harinya sebesar Rp2.640.000, Bapak Ibu. Dan omset sama bergabung 7 unit, maka bonusnya juga lebih besar. Nah, ini bagaimana cara kita membangun 7 unit paket kita ini, toko kita. Nah, langkah pertama yaitu di tahun pertama kita cukup membangun 2 tim atau 2 grup saja. Tim kiri dan tim kanan kita bantu tim kiri berbonus, kita bantu tim kanan berbonus, sampai otomatis kita juga berbonus maksimal 1,9 juta per hari atau 45 juta per bulan. Maka selanjutnya di tahun kedua kita bantu tim ketiga kita bantu juga dia berbonus, sampai kita juga akan menghasilkan bonus maksimal 3,8 juta per hari atau 90 juta per bulan. Di tahun ketiga kita bangun tim keempat kita bantu juga dia berbonus, sampai kita juga merasakan bonus maksimal 5,7 juta per hari atau 135 juta per bulan. Nah, di tahun kelima baru kita bisa membangun ke-8 tim kita bangun dan kita bantu mereka berbonus, sampai kita juga berbonus maksimal 13 juta per hari atau 345 juta per bulan. Luar biasa. Nah, ini belum termasuk bonus uni level loh Bapak Ibu. Nah, ini bonus kita yang keempat yaitu bonus retail dan grup retail. Jadi bonus retail ini disiapkan untuk Bapak Ibu yang hobi jualan. Nah, apabila terjadi omset di diri Anda pribadi sebesar 10 juta, nah bonus kita juga perusahaan akan membayarkan bonus retail sebesar 25%, yaitu 2,5 juta. Nah, kalau yang luar biasanya, kalau di bawah Anda juga melakukan retail seperti Anda, dan terjadi omset grup, maka Anda juga akan dibayarkan 3% dari omset grup Anda. Kalau 200 juta, maka Anda akan mendapat 6 juta. Nah, bonus retail dan grup retail Anda besoknya, ya biasanya ditransfer hari Senin, sebesar Rp8.500.000 yang dibayarnya setiap hari Senin per minggu. Nah, ini bonus kita yang terakhir yaitu bonus uni level. Apa keuntungan bergabung 9 unit? Nah, kalau kita hanya bergabung 1 unit, terjadi perkembangan bonus uni level di tim kiri Anda dan tim kanan Anda sebesar 12 juta. Kalau Anda hanya bergabung 1 unit, Anda hanya akan dibayar 1 kali 12 juta. Sementara kalau Anda bergabung 9 unit, maka Anda akan dibayar 4 kali lipat Bapak Ibu, 4 kali 12 juta. Nah, sebesar 48 juta yang akan ditransfer ke rekening setiap tanggal 20. Jadi luar biasa, bonus kita ada 5 Bapak Ibu. Nikmat mana lagi yang kau dosai? Nah, Bapak Ibu, jangan takut. Bagaimana kalau saya member baru? Jangan takut, kita ada grup leader dan support system yang siap membantu. Kita memiliki top leader yang memiliki integritas, komitmen, dan profesional yang akan mendampingi semua member untuk berkembang dan berjuang bersama untuk meraih kesuksesan bersama. Dan kita juga memiliki sistem pembelajaran yaitu ISN, di mana akan membangun karakter member berkembang menjadi pribadi pejuang, percaya diri, jujur, tulus, santun, berpikir positif, antusias, komitmen, teachable, terpimpin, dan siap menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu akan kami cetak menjadi pemimpin sejati yang memiliki karakter tangguh dan mandiri sehingga menjadi panutan banyak orang. Nah, luar biasa, Melia juga mempunyai website perusahaan dan member
Jadi Melia ini sangat transparan sekali Bapak Ibu. Kita ada website yang bisa update setiap hari dan dapat diakses 24 jam di www.meliasehatsejahtera.com, di mana menyajikan informasi tentang perkembangan jaringan, bonus-bonus member, dan semua aktivitas. Ini ada beberapa SMS bonus para leader, contohnya ya, ini berapapun bonus Anda akan di SMS oleh Melia, ini dari 400-an sampai 800, 1 juta, bahkan sampai 41 juta pun di SMS. Dengan syarat, Bapak Ibu jangan mengganti nomor handphone yang didaftarkan di awal. Nah, ini juga bisa dicocokkan, jadi Melia bukan SMS abal-abal, bisa dicocokkan dengan transfer bank. Nah, ini juga ada bukti, ada transfer dari Melia, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 9 juta. Nah, ini ada bukti website dari leader kita atau member kita yang baru menjalankan selama 6 hari. Alhamdulillah bonusnya sudah 2 juta rupiah selama 6 hari. Nah, ini selama 10 hari menjalankan Melia sudah memperoleh bonus 6 juta Bapak Ibu. Nah, ini juga ada yang menjalankan 12 hari memperoleh bonus 11 juta. Nah, ada juga yang menjalankan selama 15 hari memperoleh bonus 19 juta. Wow, luar biasa. Nah, ini juga ada 13 hari member menjalankan fokus mendapatkan bonus 22 juta. Dan ada juga yang dalam 13 hari memperoleh wow 76 juta Bapak Ibu. Nah, luar biasa sekali. Tapi kabar buruknya, kalau Bapak Ibu hanya bergabung satu paket, sekuat apapun kerja Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bonus selama 13 hari 76 juta. Karena apa? Karena kita hanya maksimal dibayar satu paket gold lagi 1,9 juta per hari. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merasakan bonus di atas 50 juta sebulan, harus bergabung di atas satu paket, ya minimal 7 paket. Nah, ini ada bonus sini level yang dibayarkan setiap bulan. Jadi bonus level leader ini selama 1 tahun sebesar 300 juta. Nah, total bonus leader dahsyat ini selama 1 tahun sebesar 600 juta. Waduh, setiap tahun bisa beli rumah, bisa beli mobil. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, bersama kami kita menuju kesuksesan. Siapkah Bapak Ibu berjuang bersama kami? Silakan tanyakan ke hati masing-masing, tentukan pilihan Anda, dan nanti bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda. Segera bergabung. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau hanya bergabung 1 silver, cukup mengeluarkan modal 550.000 hanya 1 kali, dan potensi bisnis maksimal per hari Rp1.550.000 atau 1,8 miliar per tahun. Nah, kalau kita memutuskan bergabung 1 paket gold, modal hanya 1.175.000, ingat dapat produk. Nah, potensi penghasilan kita maksimal 1,9 juta per hari atau 2 miliar per tahun. Kalau Anda memutuskan bergabung 3 paket gold, ya 3.375.000, potensi bisnisnya 5,7 juta per hari atau 6 miliar per tahun. Nah, bagaimana kalau memutuskan 7 paket gold? Dengan modal hanya Rp7.775.000, potensi penghasilan kita 13.300.000 per hari atau 14 miliar per tahun. Dan kalau kita bergabung di 9 paket gold, kita cukup mengeluarkan uang Rp9.970.000 saja. Potensi penghasilan kita maksimal Rp17.100.000 per hari atau 18 miliar per tahun. Nah, bagaimana kalau memutuskan 15 paket gold? Nah, seperti leader-leader yang hadir malam ini, dengan mengeluarkan modal tidak sampai 20 juta, hanya 16.575.000, dapat produk, modal hanya 1 kali, potensi bisnis kita maksimal Rp28.500.000 per hari atau 30 miliar per tahun. Nah, kesimpulannya, bisnis Melia ini bisnis yang jangka panjang atau selamanya, atau seumur dunia. Karena apa? Karena selagi dunia ada, insya Allah perusahaan masih ada, bisnis kita akan ada terus. Nah, juga modal kecil hanya 1 kali, mudah dikerjakan, dan hasilnya besar serta dibayar cepat. Jangan takut, juga dapat mentor. Oke Bapak Ibu, selamat bergabung di Melia Sehat Sejahtera. Nah, ini ada profil-profil para leader-leader yang telah meraih kesuksesan di Melia Sehat Sejahtera di jaringan Dr. Kurnia.
Ini ada ibu rumah tangga, ada anak mahasiswa, ada bapak-bapak, ada yang profesor, ada yang dokter, segala macam kalangan, siapapun bisa sukses di Melia Sehat Sejahtera. Selamat bergabung, keputusan Anda menentukan masa depan. Bersama kami menuju hidup yang lebih baik. Dengan berakhirnya slide ini, berakhir juga paparan dari marketing plan kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita yang luar biasa, Bunda Tin. Silakan Bunda Tin. Oke, terima kasih Bu Hilda, Junior Leader Komite yang sangat luar biasa. Langsung membackup karena leader tadi hilang sinyal. Sangat luar biasa Ibu Hilda penjelasannya. Ibu rumah tangga, mantan PNS, aktif mengerjakan Melia Sehat Sejahtera. Baik, sesi puncak KKS, kiat-kiat sukses. Malam ini akan disampaikan oleh seorang dokter yang sangat luar biasa, mendapatkan beasiswa di Jepang, sudah membuktikan bisnisnya yang gampang banget dikerjakan. Beliau juga mempunyai stokis di Palembang. Bagaimana caranya? Mari kita simak presentasi beliau, kiat-kiat sukses Melia Sehat Sejahtera. Kita sambut dengan aplaus yang sangat meriah. Silakan Dokter Kurnia. Oke, terima kasih Bunda Tin, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat jajaran guru-guru besar Melia Sehat Sejahtera dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan juga kepada pemateri kita pada malam hari ini yang luar biasa. Wah, keren banget. Dia adalah sosok sahabat perjuangan di Melia Sehat Sejahtera, teladan kita semua, dedikasinya terhadap ilmu dan juga propolis, ilmu kesehatan, dan tentunya propolis kepada masyarakat luar biasa. Sekali lagi aplaus yang luar biasa kepada Bapak Dr. Aditya Ridoni. Dahsyat dokter. Terima kasih dokter. Dan juga terima kasih juga kepada Bunda Hilda tadi yang sudah memberikan paparan tentang sesi bisnisnya. Ya, minta maaf tadi Leader Nasional Mbak Tri sedang terkendala sinyal, jadi digantikan oleh beliau. Nah, luar biasa Bunda Hilda, terima kasih. Dan kali ini saya akan memberikan sesi closing-nya di sebuah materi yang sangat penting yang sudah dibahas di ASN Official. Jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat member dan leader, serta juga calon-calon keluarga besar Melia Sehat Sejahtera. Di sini ada ASN Official, di mana Anda bisa mengakses ilmu-ilmu semua tentang Melia Sehat Sejahtera, itu sangat lengkap. Di ASN Official, baik itu di YouTube, di TikTok, di Facebook, ataupun di Instagram. Silakan follow agar Anda bisa melihat betapa nyatanya solusi Melia Sehat Sejahtera dalam hal kesehatan dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Oke, di poin terakhir ini kita akan membahas 3 hal penting, yaitu point of 3 tentang mengapa Melia Sehat Sejahtera menjadi solusi buat bangsa kita ya. Baik, di poin pertama, jadi ini akan mengupas bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap bisnis seperti Melia Sehat Sejahtera, tetapi karena kekurang pahamannya sehingga mungkin di luar sana ada kesalah pengertian yang mungkin akan menjadi belenggu sehingga tidak meyakini Melia. Nah, di sini kita buka ya. Poin pertama ini, di luar sana, jadi Melia Sehat Sejahtera ini adalah bisnis jaringan, networking ya, di mana bedanya kalau kita berbisnis secara konvensional dan secara network marketing, itu dibedakan antara bagaimana cara mendistribusikan barang tersebut dan juga bagaimana cara mempromosikan ya. Nah, kalau di bagian bisnis yang konvensional tentu ada jalur distribusi yang panjang dan juga jalur iklan-iklan dan promosi-promosi baik media cetak ataupun elektronik. Sedangkan di bisnis jaringan itu semuanya dipromosikan oleh member-member Melia Sehat Sejahtera yang mempromosikan sebagai sebagai bintang iklannya ya. Sedangkan untuk bisnis yang namanya jaringan itu tentunya di luar sana banyak sekali bisnis jaringan ya, antara lain MLM yang lain ya. MLM di luar sana katakanlah MLM X itu rata-rata di mana kita trauma, kita tidak
bisa menerima dengan terbuka MLM karena MLM itu identik dengan keluar uang terus alias modal tiap bulan. Kemudian adanya tutup poin, belanja tiap bulan untuk mendapatkan bonus. Jadi tiap bulan harus keluar uang ya. Kemudian harus adanya kejar-kejar peringkat, di mana peringkat ini menentukan besaran pendapatan bagi membernya. Jadi kalau levelnya udah tinggi atau peringkatnya tinggi, maka bonusnya bisa lebih besar. Jadi ada hal-hal yang membuat kita sangat sulit meraih kesejahteraan ekonomi ya, karena banyak sekali syarat dan ketentuan yang berlaku di bisnis jaringan di luar sana. Nah, juga adanya reward-reward atau hadiah-hadiah yang dimana tidak dijelaskan apa syarat dan ketentuan berlakunya, sehingga reward itu menjadi iming-iming ya, sesuatu yang sangat sulit diperoleh. Tetapi selalu disemangati nih member-member, ayo semangat-semangat jalankan, tapi tidak nyata mendapatkannya. Nah, inilah yang membuat kita trauma dengan MLM di luar sana. Jujur, saya pun demikian. Saya ditawarkan sebuah bisnis MLM sebelum Melia Sehat Sejahtera, saya sama sekali tidak tertarik karena hal-hal inilah yang membuat saya tidak tertarik, hal-hal yang membuat bisnis jaringan itu tidak bergengsi di mata masyarakat umum. Nah, di luar sana juga ada ya namanya bisnis money game. Nah, bisnis money game ini ciri-cirinya itu antara lain produknya itu tidak berharga, ataupun kalaupun ada harganya tapi di markup harganya di pasaran jauh berkali lipat dari harga sebenarnya. Jadi produk itu hanya sekedar kedok saja seperti itu. Dan ini ciri-ciri lain adalah seperti uang yang diputar-putar ya seperti itu. Jadi kayak seperti arisan berantai, dan ini tentunya haram karena ini ada berbunga uang ya, uang yang berbunga terus itu kan namanya haram ya, tidak halal. Nah, di sini ciri-cirinya itu tadi tidak ada produk, seolah-olah ada produk dan adanya perputaran uang. Nah, ini bisnis seperti money game ini ya banyak sekali yang terus-terus kita dengar dari tahun ke tahun. Tapi semuanya rata-rata hanya bertahan beberapa bulan, bahkan maksimal mungkin 2 tahun saja sudah tutup. Itu mungkin saja dia ditangkap polisi ataupun ditutup oleh OJK ataupun bangkrut kemudian menghilang. Jadi ini ciri-cirinya, dan jangan sampai Bapak Ibu dan teman-teman semua terjerumus di money game ya. Karena inilah yang banyak sekali buat orang trauma. Waduh, banyak sekali kisah-kisah nyata di sekitar kita dengarkan orang terjerat money game, dan ini membuat bisnis semacam ini menjadi hal negatif di luar sana. Nah, juga di mana-mana ada oknum ya. Setiap komunitas, setiap organisasi, ataupun setiap kelembagaan, ataupun setiap perusahaan, instansi, dan apapun, itu selalu ada namanya oknum. Oknum inilah yang mencoreng nama sebuah perusahaan atau sebuah komunitas. Nah, tidak bisa disalahkan instansi atau komunitasnya, karena yang melakukannya adalah 1-2 individu yang sifatnya tidak bisa menyamaratakan semua ya. Dan ini oknum ini selalu ada di mana-mana, bukan hanya di bisnis jaringan, tapi di kegiatan apapun, oknum yang nakal ya. Nah, itulah semua di luar sana fakta yang telah Bapak Ibu saksikan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Melia Sehat Sejahtera yang sudah Bapak Ibu dengarkan produknya yang luar biasa ya. Bisnisnya yang oke sekali, dibayarnya jutaan rupiah setiap hari. Nah, ini Melia Sehat Sejahtera. Penjelasan yang tadi kita rangkum pada malam hari ini, di mana Melia Sehat Sejahtera itu modal yang kita keluarkan itu saat kita belanja produk. Ya, belanja produk yang sangat kita butuhkan juga. Karena produknya ini bisa jadi apotik buat keluarga, mulai dari sakit ringan sampai sakit yang berat, ke obat sehari-hari, kotak obat kita, bisa untuk penyakit mendadak, bisa untuk menjaga kesehatan, bisa diminum, bisa dioles. Masya Allah, sangat berharga ya. Apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Aditya itu sudah penguatan yang luar biasa buat Bapak Ibu dan semua sahabat-sahabat yang hadir di sini. Nah, modal sama dengan belanja, dan ini bukan seperti MLM lain di luar sana ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu keluar uang setiap bulan, kita cukup belanja 1 kali doang ya. Di luar sana kan harus setiap bulan tuh, ada belanja bulan, harus ada tutup poin, ada kejar peringkat. Di Melia tidak ada. Dan Melia Sehat Sejahtera ini bukan money game, tidak ada perputaran uang di sini, nggak ada. Tidak ada uang berbunga uang, tidak ada di sini. Ya, sama sekali bukan money game. Dan bonus kita di Melia itu hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah bonus yang cash masuk ke rekening, dan yang kedua adalah bonus produk.
yang akan kita dapatkan setiap bulan kalau Anda menjalankan Melia Sejahtera. Dan belanja 1 kali seumur hidup, dan ini juga diwariskan. Jadi kerja keras kita tidak sia-sia kalau Bapak Ibunya berjuang sungguh-sungguh, terbentuk jaringan yang berkembang menghasilkan omset, setiap hari di jaringan tersebut itu bisa diwariskan seluruh omsetnya kepada anak keturunannya. Luar biasa kan Melia Sejahtera ini. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua Bapak Ibu bisa bandingkan di sini antara Melia Sejahtera dengan bisnis konvensional atau bisnis retail. Maksudnya apa itu konvensional? Ya, bisnis yang Bapak Ibu selama ini lihat barang-barang yang dijual di toko-toko, itu semua adalah bisnis yang dipasarkan secara konvensional ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sistem pemasaran konvensional retail ya. Contohnya misalnya pemasaran barang seperti handphone ya, televisi, baju-baju, sepatu, ya produk-produk lainnya pokoknya yang ada di toko itu pasti dipasarkan secara konvensional. Nah, mari kita lihat. Misalnya kita contohkan sebuah handphone ya. Handphone itu di toko misalnya merek X ya, merek yang terkenal lah apa. Harga jualnya di toko itu adalah 5 juta. Nah, tentunya toko itu kan pasti sudah ambil keuntungan ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, di pabriknya sana harganya cuma 1 juta rupiah sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa jadi harganya sampai 5 juta ke tangan pembeli ya? Karena adanya jalur distribusi dari pabrik sampai ke toko, itu distribusinya panjang banget. Contoh nih, handphone merek dari Cina. Jadi pabriknya ada di Cina sana. Nah, kemudian dikirim ke Indonesia, dikirim ke berbagai negara, itu distributor utamanya ya, distributor utama yang mengimport barang tersebut. Itu mengambil keuntungan tentunya, nggak mungkin tidak ambil keuntungan. Nah, dari distributor utama masuk ke distributor nasional ya, nasional mungkin membawahi berbagai provinsi. Itu juga ngambil keuntungan. Dari distributor nasional masuk lagi ke distributor provinsi-provinsi. Itu juga pasti ngambil keuntungan. Sampai ke distributor yang berada di toko-toko itu semua ada keuntungannya. Dan jangan salah Bapak Ibu, semua barang-barang yang ada di toko itu pasti semua diiklankan. Karena tidak mungkin dong pembeli tahu barang itu ada kalau tidak ada dilihat di iklan. Iklannya itu bisa media cetak ya, surat kabar, majalah, koran, ataupun media elektronik lainnya ya. Nah, sekarang ini selagi marak sekali ya tentu ya iklan-iklan di Facebook, Instagram, di YouTube dan sebagainya. Ya, bintang iklannya dibayar, itu biaya-biaya iklannya luar biasa besar. Nah, ternyata total biaya promosi iklan ini plus biaya distribusi tadi yang sedemikian panjang itu ternyata itu nilainya 60% dari harga barang yang kita beli di toko. Jadi bayangin Bapak Ibu ya, kalau harganya 5 juta, harga pabriknya 1 juta, jadi keuntungannya itu ada 4 juta yang dibagi-bagi antara biaya distribusi sama biaya iklan. Itu cukup besar ya, 60%. Wah, luar biasa. Nah, inilah bedanya antara sistem konvensional dengan sistem di Melia Sejahtera yang dipasarkan melalui jaringan ya. Ingat Bapak Ibu, semua sistem yang dipasarkan melalui jaringan itu sebenarnya baik ya, karena sistem MLM itu adalah sistem yang menganut prinsip ekonomi tertua ya, dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Jadi benar MLM itu bagus, tidak ada yang salah dengan MLM bisnis jaringan. Tetapi tidak semua MLM layak dikerjakan. Karena ya itu tadi MLM yang di luar sana ada yang harus kejar peringkat, belanja tiap bulan, harus jual-jual barang, harus reward, harus iming-iming dan sebagainya yang membuat kita trauma menjalankan MLM. Nah, di Melia itu semua tidak ada. Makanya banyak sekali orang segera meraih sukses di Melia. Ya Bapak Ibu ya, nah mari kita lihat bisnis di Melia Sehat Sejahtera ini apa bedanya dengan konvensional tadi. Nah ini kita lihat ya Bapak Ibu. Nah jadi dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu jalur distributor itu sudah ditiadakan semua. Iklan-iklan juga tidak ada karena yang mengiklankan adalah para member yang mendistribusikan barang itu sampai ke tangan konsumen dari pabriknya ke kantor pusat di Jakarta ya, dari pabrik Melia di Malaysia ke kantor pusat di Jakarta, dari kantor pusat Jakarta itu langsung distribusikan ke member-member ya. Jadi di sini di Melia Sehat Sejahtera itu merupakan strategi sistem pemasaran yang membangun jalur promosi dan distribusi dari pabrik langsung ke perusahaan, kemudian langsung ke member aktif atau konsumen. Jadi intinya adalah memangkas rantai distribusi dan promosi.
Jadi keuntungan distributor 1 sampai distributor 5 dan iklan dan toko itu semua diberikan keuntungannya kepada member. Jadi tidak heran member memiliki bonus yang sangat amat besar Bapak Ibu. Sampai puluhan juta per hari itu pun banyak sekali ya yang telah meraih prestasi. Nah, kita lihat. Nah, ini ya kesimpulannya dari pabrik Herbal Science di Malaysia ke kantor pusat di Jakarta sampai ke member aktif itu semua ini adalah kesederhanaan pemasaran ya. Jadi seluruh keuntungan distribusi dan promosi menjadi bonus bagi member. Nah, kita lihat Bapak Ibu kesimpulannya dari mana asal bonus? Ya, asal muasal bonus jelas ya, di mana keuntungan promosi dan distribusi merupakan bonus member. Jadi nggak lagi bingung ya kok sampai bisa member media di bawah jutaan per hari itu dari mana? Dari sini. Karena kita tidak menggunakan sistem iklan dan distribusi tadi ya. Dan kenapa bonusnya sangat besar? Ya itu tadi, karena dia memangkas semua jalur tadi. Dan kenapa bergabung harus pakai modal? Ya, bergengsi atau tidak? Itu banyak pertanyaan di luar sana. Jadi jika di konvensional bisnis, kita belanja hanya menjadi konsumen saja, maka di perusahaan Melia itu memberikan kesempatan kepada konsumen member aktif untuk memiliki hak keuntungan menjadi distributor dan promotor. Jadi Bapak Ibu bedakan gini ya. Kenapa sih kita harus pakai modal gabung di sini? Karena kita harus beli produk. Nah, kita beli produk itu ada 2 tujuannya kalau di Melia. Beli produk itu, satu, pertama kita menjadi konsumen, ya kita minum obatnya. Yang kedua kita dapat hak untuk mendistribusikan produk ini, alias kita mendapatkan hak bisnis. Jadi 2 hal yang kita dapatkan, makanya syarat pertama ya harus ada modal untuk beli produk. Tapi dalam artian apa yang kita makan dan kita minum untuk pribadi kita itu sebenarnya tidak bisa dihitung modal ya, karena itu untuk kebutuhan pribadi yang dikonsumsi secara pribadi. Apakah bisnis ini bergengsi? Sangat bergengsi karena kita menjadi distributor. Bahkan kalau Bapak Ibu nih saya coba renungkan sedikit ya, oh iya kita semua distributor yang keren loh. Misalnya Bapak Ibu berada di sebuah desa, Bapak Ibu di situ sebagai warga desa di situ, dan Bapak Ibu adalah member Melia Sehat Sejahtera, dan Bapak Ibu ingin memasarkan propolis menjadi distributor tunggal di kampung Anda, di desa Anda, maka Anda adalah orang yang sangat bergengsi karena memiliki bisnis tunggal di sana. Karena Anda adalah sebagai member berhak mendistribusikan produk Melia. Nah, ini kan bisnis cari-cari orang. Nah, Bapak Ibu di sini ada kesalahpahaman bagi masyarakat cari-cari orang di Melia itu. Ya namanya kita memasarkan produk. Produk ini kan dikonsumsi oleh manusia, oleh orang. Jadi pada prinsipnya hampir, bahkan semua ya, semua bisnis di muka bumi ini, ya tentu produknya ada dipasarkan untuk manusia atau untuk orang. Jadi yang dicari pasti orang dong. Bisnis apapun selalu berhubungan dengan manusia atau orang. Karena manusia lah yang memberikan omset, ya bukan makhluk lain, bukan makhluk ciptaan Allah yang lain seperti hewan atau tumbuhan. Enggak, manusia yang punya uang, manusia yang menghasilkan omset. Jadi salah kalau konotasi negatifnya cari-cari orang. Bisnis ini memperkaya yang di atas. Nah, Melia Sehat Sejahtera itu fair, adil ya, tidak memperkaya yang di atas Bapak Ibu. Nanti kita lihat di ilustrasi berikut ini. Misalnya, Anda bergabung satu paket, tapi Anda mengajak 2 member Anda, si A dan si B, yang joinnya itu lebih besar daripada Anda paketnya. Misalnya si A beli 7 paket, si B beli 15 paket, dan sama-sama nih mengerjakan bisnisnya bareng-bareng. Anda ngerjain bisnis, kemudian si A ngerjain bisnis, si B juga ngerjain bisnis bareng-bareng. Jadi kita satu tim nih, bertiga nih. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dan capek yang sama, waktu yang sama, omset yang sama, semuanya sama, tidak ada beda. Ternyata di hari yang bersamaan itu akan terlihat jelas perbedaan penghasilannya. Ternyata yang bergabung 15 paket, ketika menjalankan sama hebatnya dengan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan bonus itu sebesar, Bapak Ibu lihat, jika omsetnya 2 paket aja nih, nggak omset optimal ya, itu bonus yang 15 paket itu 7 juta loh. Dengan omset 2 paket aja itu di semua titiknya 15 tadi. Nah, tetapi yang bergabung 7 paket itu juga mengerjakan yang sama, omsetnya sama 222, tapi dibayarnya 2,8 juta. Nah, lebih sedikit dibanding yang 15 paket. Nah, apalagi yang di atas, walaupun dia di atas, tapi dia gabungnya cuma 1 paket, dengan omset sama 222 tadi, makanya lebih besar tuh omsetnya. Di bawahnya
semua terkumpul masuk ke dia semua, tetapi ada batasan, satu paket itu hanya maksimal 1,3 juta. Nah, jadi memperkaya orang yang di atas yang duluan gabung ya. Di sini siapa yang bekerja dengan lebih banyak, siapa yang menciptakan omset lebih banyak, siapa yang lebih bersungguh-sungguh menyediakan itu yang lebih besar. Nah, itu poin kedua ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan lihat poin berikutnya lagi. Maaf, ini berbicara. Oke, lanjutnya ada poin ketiga. Nah, poin ketiga ini adalah ilustrasi toko. Kalau guru kita menyebutnya ini Pak Said Muhammad ini luar biasa. Ada ini slide juga beliau yang merangkumnya luar biasa. Kita beri applause dulu untuk guru terbaik juga di Melia, Pak Said Muhammad, dan juga guru-guru lainnya. Kita bersyukur sekali di Melia Sejahtera ada banyak sekali guru-guru hebat ya yang selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita, selalu memberikan penguatan kepada kita semua untuk bisa berhasil sukses di Melia, berjuang bersama ya. Ada Bapak Roy Manik, Bapak Insinyur Syukur Nababan ya, luar biasa selalu mendampingi kita, dan seluruh jajaran LC yang tidak bisa disebut satu persatu. Nah, ini poin yang dahsyat ini, ilustrasi toko, ilmu kucuk-kucuk kata guru kita. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu antara bisnis konvensional dan Melia Sejahtera. Nah, ini langsung perbandingan apple to apple ya, langsung sama nih apa nih. Misalnya ada sebuah toko handphone dan ada juga toko Melia. Ya, sama-sama barangnya harga 1,5 juta. Di toko HP harganya ada HP harga 1,1 juta, dan di toko Melia anggaplah itu propolis harganya 1,1 juta satu paketnya. Nah, ini Anda ya. Anda datang ke toko, misalnya Anda ke toko HP, misalnya Anda beli handphone harga 1,1 juta, dan kemudian Anda bandingkan dengan diri Anda ke toko Melia dengan membelanjakan propolis 1,1. Apa yang terjadi? Belanja keluar uang? Ya tentu kalau namanya belanja keluar uang, sama-sama. Di toko HP kita beli handphone, keluar uang? Keluar. Kita ke toko Melia, ke stokis Melia misalnya kita beli propolis keluar uang? Keluar juga uang. Ya, sama-sama keluar. Nah, kemudian dapat nggak barangnya? Di toko handphone, dapat handphonenya? Dapat tentu. Di propolis, kita ke toko propolis, ke stokis propolis, dapat produk? Dapat ya. Sama-sama kita dapat produk. Nah, kemudian rugi atau enggak? Kalau kita beli handphone, keluar uang rugi nggak? Ya enggak lah, kita dapat handphone yang bermanfaat. Kita ke toko Melia, kita beli propolis, kita dapat barangnya. Kita konsumsi, rugi atau enggak? Ya enggak, kita dapat sehat. Nah, memang itu tujuan kita untuk beli propolis ya, untuk sehat ya. Jadi enggak ada kerugian, malah sangat menguntungkan ya. Tidak ada kerugian. Kemudian, nah pertanyaannya ini yang membedakan nih. Kalau di toko konvensional, kita beli HP, setelah kita beli HP, kita rasakan manfaat HP. Ketika kita pulang, keluar dari toko itu, apakah kita diberi hak bisnis oleh toko itu? Nah, sekarang boleh jalankan bisnis handphone juga karena udah beli handphone. Nggak akan ada dapat namanya hak bisnis. Pulang nggak bawa bisnis kalau beli toko konvensional, Anda ke Indomaret, Anda ke Alfamaret, beli rokok. Ya, dapat rokoknya, keluar uang, ya Anda merokok. Habis itu Anda dapat hak bisnis untuk jalankan rokok atau untuk memasarkan rokok. Ya enggak kan, sama sekali enggak. Nah, tapi di Melia Sejahtera, Anda setelah minum propolis, Anda pulang, Anda diberi, mau nggak mau nih, Anda tetap akan dikasih hak bisnis ya, dapat sebuah ini eksklusif banget, hanya member Melia yang boleh memasarkan propolis loh. Jadi kalau ada non-member yang memasarkan propolis, ragukan keaslian produknya karena hanya member yang bisa mendapatkan produk asli dan yang terjamin kualitas dan keasliannya. Nah, itulah kedahsyatan member Melia Sejahtera. Jadi dia pulang dapat hak bisnis. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika Anda cerita kepada teman Anda, si A dan si B, kalau Anda di toko handphone, Anda ceritakan kepada A dan B, kalau kamu mau beli handphone, beli aja di toko teman gue ya. Temen gue ini bagus-bagus handphonenya, murah-murah, kualitasnya terjamin, garansinya ada. Pokoknya kamu ke sana deh. Nah, Anda ngomong ke si A dan si B. A dan si B tertarik tuh atas ide Anda, saran Anda, dia pergi ke toko itu. Ya, dia ke sana untuk beli handphone. A dan B datang ke toko, kucuk-kucuk ini ilmunya. Kucuk-kucuk datang ke toko handphone. Nah, A dan B belanja keluar uang, belanja pasti keluar uang. A dan B dapat handphonenya, A dan B dapat handphone ya, keluar uang dapat handphone, dapat barangnya. Rugi atau enggak si A dan B-nya? Enggak, karena dapat produk. Tapi permasalahannya mereka pulang bawa bisnis enggak? Ya enggak bawa lah, ya. Nah, jadi A dan B hanya menjadi
konsumen. Nah, Anda dapat apa? Anda tidak dapat apa-apa karena di bisnis konvensional tidak ada namanya hadiah atau bonus bagi siapa yang mempromosikan ya. Jadi nggak ada, itulah ruginya kita kalau belanja konvensional sebenarnya ya. Kita udah capek-capek promosiin barang orang, kita nggak dapat apa-apa ya. Nah, bedanya dengan bisnis di Melia Sejahtera, Anda ceritain manfaat propolis kepada si A, Anda ceritain manfaat propolis kepada si B, ya. A dan B datang kucuk-kucuk ke toko Melia, ya, beli propolis atas saran dan ide Anda, atas informasi dari Anda. Yang terjadi A dan B keluar uang, ya keluar uang. Dapat propolisnya, dapat. Rugi atau tidak A dan B? Enggak, karena mereka memang butuh propolis untuk mereka minum untuk keluarga sehat. Nah, pertanyaannya, apakah A dan B pulang bawa bisnis? Ya, benar. A dan B berhak mendapatkan bisnis eksklusif dari Melia Sehat Sejahtera. A dan B bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga mendapatkan hak bisnis. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Anda yang telah mempromosikan bisnis produk Melia ini kepada kedua teman Anda? Apa yang Anda dapat? Ternyata Anda mendapatkan bonus promosi ya sebesar alias bonus sponsor sebesar 175.000 per paket yang dibeli oleh A dan B. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu beli 1,1, beli 1,1, Anda dapat 2 kali 175.000, 350.000 untuk Anda. Wah, ini bisa untuk makan sekeluarga selama seminggu. Dahsyat kan? Nah, inilah bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi A dan B datang ke toko mengajak dan menginformasikan ke temannya, kucuk-kucuk. Jadi A dan B kemudian cerita lagi kalau di toko handphone, A dan B cerita ke temannya lain, si C, D, E, F, dan C, D, E, dan F, semua itu hanya menjadi konsumen. A dan B tidak dapat apa-apa, Anda pun tidak dapat apa-apa. Sedangkan Anda di Melia, A dan B cerita manfaat propolis ke teman-temannya, datanglah si C, si D, si F, si E, dan si F. Nah, ternyata teman-temannya ini selain menjadi konsumen, juga mendapatkan hal yang sama, yaitu hak bisnis. A dan B ternyata dapat apa? Dapat bonus mempromosikan, alias bonus sponsor. Dan Anda juga luar biasa, dapat juga bonus, tapi bukan bonus promosi, yaitu bonus distribusi alias bonus leadership yang dibayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari di Melia. Nah, jadi teman-temannya A dan B tadi ini semua jadi konsumen dan dapat hak bisnis. A dan B dapat hak bisnis dan juga dapat bonus ya, kalau dia mengajak berarti bonus sponsor. Nah, Anda tidak lagi dapat bonus mengajak alias bonus sponsor, nggak dapat, tapi yang Anda dapatkan itu malah lebih dahsyat lagi, yaitu bonus leadership distribusi alias Anda sudah distributor, Anda menjadi seorang distributor di daerah Anda dan orang-orang pada beli di jaringan Anda semua, maka Anda dapat bonus distributor atau distribusi alias bonus leadership. Nah, mari kita lihat ya bonus leadership itu berapa nilainya ya. Nah, ini kalau di toko HP ya. Jadi di toko handphone konvensional semuanya tidak dapat apa-apa karena semua keuntungan sudah dibagi-bagi kepada distributor dan promotor alias tadi jalur-jalur yang panjang tadi dan minta iklan. Itu sudah habis semuanya. Jadi nggak ada tersisa buat yang mempromosikan produk di bisnis konvensional. Nah, kalau di Melia selain semuanya jadi konsumen dan dapat hak bisnis, semua dapat bonus, semua dapat haknya ya. Ketika kita membantu jaringan kita, jadi kita bantu A dan B, bantu C, D, E, F, G, dan H, bantu semua untuk mendapatkan omset, maka ketika omset itu sudah berjalan, maka kita akan mendapatkan namanya bonus leadership atau distribusi yang nilainya paling kecil kalau ada omset 2 paket di kiri, 2 paket di kanan, untuk goal kita dapat Rp240.000. Sampai omset itu mencapai lebih dari 10 paket di kiri dan lebih 10 paket di kanan, maksimal pembayaran bonus leadership itu dibatasi 1,3 juta rupiah setiap hari, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah akad ya, akad atau perjanjian bagi hasil sebagai distributor. Jadi Melia ini luar biasa, akadnya jelas. Akad bisnisnya adalah kalau Anda ciptakan omset 2 paket di kiri, 2 paket di kanan, Anda dapat 240.000. Lebih dari itu kita bayar sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal, yaitu ada titik
Flashing yaitu 1,3 juta rupiah setiap hari untuk satu titik bisnis. Kesimpulannya, dimanapun sampai kapanpun, kedalaman berapapun akan masuk ke rekening kita ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Nah, baiklah Bapak Ibu, kesimpulan yang telah Bapak Ibu lihat tadi, 3 poin yang penting yang perlu Anda pahami, dan inilah juga mungkin kepada Bapak Ibu yang baru ingin bergabung di keluarga besar Melia Sehat Sejahtera, mudahan ini menjadi inspirasi, pencerahan. Ya, kenapa saya di awal dan guru-guru di awal semuanya memutuskan untuk fokus di Melia, karena sangat amat sederhana sistem di Melia ini, tidak ribet, tidak perlu kepintaran yang pendidikan tinggi, tidak perlu ya. Siapapun bisa kita ajak di sini, itulah enaknya di Melia. Dan alhamdulillah di Melia ini yang kenapa kita kerjakan sungguh-sungguh itu tadi, karena produknya ini bermanfaat untuk banyak orang. Jadi selalu akan ada repeat order yang akan datang ke kita, karena produk ini dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan segala usia, dari yang bayi sampai lanjut usia. Jadi kan pangsa pasar begitu luas. Nah, kenapa lagi kita jalankan bisnis ini? Karena bisnis ini membayar kita dengan sangat adil. Ya, hasil kerja keras kita itu dibayar langsung tunai lunas ke kita tanpa menunggu berhari-hari. Pokoknya hari ini Anda ciptakan omset, Melia tidak pernah ingkar janji. Saya jadi member sejak tahun 2009, alhamdulillah sampai hari ini selalu menerima hasil keringat saya dibayar setiap hari. Hari ini omset, besok insya Allah masuk rekening tepat waktu ya. Itu luar biasa. Nah, inilah luar biasanya Melia, dan kita tidak sendirian Bapak Ibu, jangan khawatir dan jangan takut, Anda tidak sendirian, ada guru-guru yang akan siap membimbing Bapak Ibu sampai berhasil di Melia Sehat Sejahtera. Oke, baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya pada malam hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, hari Rabu malam jam 20, dan kehadiran guru-guru lain yang luar biasa dahsyat memberikan pengalaman sharingnya kepada kita semua untuk selalu saling menguatkan sukses bersama di Melia Sehat Sejahtera. Sampai berjumpa lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Bunda Tin. Bunda, ininya mute-nya, mic-nya belum terbuka.